في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan benar-benar menakjubkan, hingga membuat raja penyembah berhala dari Syam, yaitu Habib bin Malik, bersyahadat dan bersujud syukur. Namun tidak demikian dengan Abu Jahal dan pengikutnya yang menyebutnya sebagai sihir. Bukti kebenaran Nabi Muhammad membelah bulan ini dapat kita lihat di dalam gambar yang dirilis oleh NASA beberapa tahun silam. Terbendanya bulan merupakan salah satu mukjizat agung Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Yang dimaksud dengan saat itu ialah hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat Nabi untuk membungkam Abu Jahal dan pengikutnya yang selalu menantang Nabi. Adapun hadis yang meriwayatkan peristiwa terbelahnya bulan terjadi pada masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkan kepada mereka satu mukjizat atau tanda kenabian. Maka Rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Raja penyembah berhala bersyahadat. Dalam terjemah kitab Duratun Nasikhin, bab mukjizat Nabi SAW, karya Syekh Utsman bin Hasan, dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW hiduplah raja yang bernama Habib bin Malik di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan membalas surat itu akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai ke desa Abtah dekat dengan Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka Raja Habib dan Abu Jahal pun disambut oleh pembesar Quraisy. Seperti apakah Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budinya. Tapi sejak berusia 40 tahun ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, kata salah satu keluarga dari Bani Hashim. Raja Habib makin penasaran dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan memaksanya bila ia tak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama dengan Abu Bakar dan istri tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
Sepanjang jalan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula dengan Abu Bakar. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah. Setibanya di desa Abta, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikan tertegun dan kagum. Maka berkata sang raja, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apakah yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan itu ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkanlah lagi dan satukanlah lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikanlah bulan itu ke tempatnya yang semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu," kata Raja Habib. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah gunung Abi Khubaisi dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. 12.000 malaikat turun. Seketika itu juga tampak diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Perlu diketahui, Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan anak itu sehingga bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir Quraisy. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam sehingga suasana remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang berderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah SAW mengisyaratkan bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan di tangan Rasulullah. Segera setelah itu, beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau memasukkan ke lengan bajunya kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan kejadian itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat yang luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik.
Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihat dari ilmu sihir sekalipun. Namun, hati raja masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah SAW memotong pembicaraannya. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada satupun yang tahu tentang penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Abu Jahal jengkel. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi dia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir itu hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukan dan bergegas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari manakah kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi ditadangi oleh seorang laki-laki tampan rupawan yang memberitahuku ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku ingin menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau, kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu raja pun bersujud syukur sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah dekat dari hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Itu adalah sihir yang terus-menerus," dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1-3. Bukti terbelahnya bulan. Gambar permukaan bulan yang diklaim sebagai bukti pernah terbelahnya bulan dapat dilihat dari dokumen yang dipublikasikan oleh situs Badan Antariksa Amerika atau NASA pada 29 Oktober 2002, bahwa di sana terlihat sebuah ngarai atau semacam kanal kering besar yang lurus terbentang dan mengesahkan sebuah bekas patahan atau belahan yang tersambung kembali. Tetapi jika kita bersedia membaca lebih jauh keterangan dari NASA mengenai gambar tersebut, orang akan berpikir ulang untuk mengatakan bahwa ngarai itu merupakan bekas belahan bulan. Fakta bentukan alam di bulan. Ilmuwan menyebutkan sebagai rile atau rima. Meskipun ada banyak spekulasi tentang asal-muasal kejadiannya, tetapi pendapat terkuat menyatakan bahwa ia merupakan bekas kanal atau saluran lava yang keluar dari perut bulan di masa lampau, khususnya yang berbentuk lurus seperti lire alias daus ini. Diduga merupakan patahan tanah yang turun di antara 2 sesar kerak bulan yang sejajar. Rile tidaklah sepanjang yang diperkirakan. Meskipun ada yang mencapai ratusan kilometer, tetapi tidak ditemukan rile yang mengelilingi seluruh permukaan bulan. Jika bulan pernah terbelah 2 dan rile tersebut adalah bukti bekas belahannya, tentunya kita bisa harapkan bahwa rile tersebut terbentuk garis yang mengelilingi bulan. Rile pada gambar tersebut seolah membela bulan,
karena sudut pengambilan gambarnya. Panjangnya hanya sekitar 300 km atau 1/36 dari 10.921 km keliling permukaan bulan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.